Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa tahun keadilan sosial. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seluruh umat di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah, Bekasi. Hari ini merupakan hari Minggu Prapaskah 5. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Justinus Kesaryanto PR. Marilah kita nyanyikan lagu pembuka, O Yesus Putra Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran live ini, selamat pagi semuanya. Tentu tadi dibacakan sebagai pembukaan selamat datang di Gereja Santo Albertus. Mungkin karena kebiasaan, jadi tetap dibacakan. Pada dasarnya tidak ada umat yang datang ke Gereja Santo Albertus. Jadi ucapan tadi untuk menyapa saudara-saudari semua yang ada di rumah sebenarnya. Hari ini Minggu biasa, yang Minggu Prapaskah yang kelima yang kita selenggarakan pada hari ini. Dan tentu saja tanpa kehadiran umat
Dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana Allah yang menyapa, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan dalam segala macam penderitaan, kesulitan, dan juga kehampaan. Bagaimana kita juga diajak untuk bangkit dari situasi seperti itu, untuk memiliki harapan akan rahmat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama berdoa, khususnya kita doakan untuk intensi misa kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan secara khusus, Jacinta Erlina Utami, Yosef Yusuf Haryanto, Oma Hubertina Kuari, Bapak Maximilius Cacadi Tutung, Adriana Endang Sri Mariani, Teresia Sri Rejeki Kristin Kristini, Bapak Santoso Susilo Kang, Bapak Hotopo Melani Susanto. Semoga Allah mengampuni segala dosa mereka dan memberikan rahmat dalam kerahimannya untuk damai dalam kehidupan yang abadi. Kita juga berdoa mengucap syukur. Pertama-tama doa untuk mohon perlindungan bagi keluarga dari segala penyakit, terutama virus corona, supaya selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi. Juga mengucap syukur untuk terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, ulang tahun Audrey Yosefli Sulistiono yang ke-7. Semoga Allah mendampingi, menyertai, menjaga, dan juga senantiasa memberikan rahmat dalam hidupnya. Juga bersyukur untuk terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria sehingga mendapatkan pekerjaan baru. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan rendah hati sekarang kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih setia dan penebusan berlimpah. Ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Pada hari Minggu ini tidak seperti biasanya ketika saya
misa di sini, dan tentu juga saudara-saudari sekalian di sini kosong, umatnya tidak ada dan sangat sangat sepi. Dan tentu saja misa ini menjadi suatu kerinduan buat kita semuanya. Maka tadi komentator mengatakan selamat datang di Paroki Harapan Indah. Sudah rindu untuk misa seperti ini. Saudara-saudara, dalam situasi ini kita memaklumi bersama, dan tentu saja dalam misa yang kita ikuti bersama di rumah, saudara-saudari juga berpartisipasi. Ada yang mengatakan kepada saya, Romo, kalau misa di rumah itu seperti apa? Apakah kita cukup saja duduk saja? Ya tidak. Tentu saja saudara-saudari menjawab, Tuhan sertamu, saudara-saudari juga menjawab, dan sertamu juga. Jangan bilang geser dong begitu dengan sebelahnya. Jadi ada satu partisipasi yang saudara-saudari jawab kalau ada misa seperti biasa yang dilakukan di gereja. Dan tentu saja dalam suasana seperti ini kita maklum bersama sekali lagi bahwa suasana seperti ini tentu membuat kita juga gelisah, membuat kita juga menjadi kecewa, juga membuat kita juga menjadi hilang harapan mungkin, atau juga ada yang putus asa dan sebagainya. Mungkin juga bukan hanya kita saja, juga orang-orang di luar di sana yang biasanya sehari-harinya mengandalkan hidupnya dengan tentu saja upah harian, lalu kemudian dengan hasil harian. Maka dengan adanya seperti ini tentu saja juga pasti akan mengalami suatu kemerosotan dalam pemasukan dan lain sebagainya. Tentu kita diharapkan juga bisa membantu dan berbagi. Nah, dalam situasi seperti ini saudara-saudari, buat kita semua juga yang juga memang sudah ada di rumah dan juga membatasi untuk keluar rumah, dan juga ada yang bilang juga saya ini tadi habis tidur makan, ya tentu saja jangan juga mempunyai siklus yang seperti itu, bisa diisi dengan berbagai macam hal yang positif. Nah, saudara-saudari, dalam situasi yang seperti ini tentu saja bacaan Injil pada hari ini memberikan kepada kita satu harapan baru. Dan tentu saja dalam harapan ini kita diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana kedua orang ini, yaitu Marta dan Maria, saudara-saudari, bisa memberikan kepada kita satu contoh yang baik. Situasi yang mereka alami tentu saja kita sudah tahu dalam duka cita yang sangat mendalam kehilangan saudaranya. Situasi yang sama juga, walaupun bukan duka cita seperti kehilangan orang, atau juga mungkin ada yang seperti itu, tetapi situasi yang sama artinya adalah situasi merasa kecewa, situasi merasa dijauhkan, dan juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, lalu juga mengalami suatu kerugian dan lain sebagainya. Situasi yang sekiranya juga sama seperti ini, situasi dalam keadaan penderitaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lihat beberapa hal yang kita pelajari dalam Injil hari ini, yaitu Marta dan Maria. Kalau saudara-saudari perhatikan dengan baik, kalau kita lihat bagaimana peran Yesus yang ada di situ, juga kita sudah mendengarkannya, sangat penting dan sangat luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada dua orang ini. Tetapi yang mau kita lihat secara pelan-pelan yaitu bagaimana kita melihat bahwa ada sebuah duka cita, perasaan juga menderita, perasaan juga kecewa dan lain sebagainya yang kita lihat. Duka cita Marta juga terlihat di sini, bagaimana dia mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Begitu juga Maria mengatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan bukan saja mereka yang berduka cita, Yesus juga merasakan duka cita mereka. Yesus juga merasakan penderitaan mereka. Ketika di situ dikatakan Yesus melihat mereka menangis, Yesus pun ikut menangis. Ini adalah satu simbol, satu gambaran di mana duka cita yang dialami Marta dan Maria juga dirasakan oleh Yesus. Begitu juga yang kita lihat saat ini, segala macam persoalan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, Yesus juga mengalami itu dan merasakan. Dia juga bersama dengan kita, melihat dan juga merasakan apa yang sama dengan kita. Hal inilah pertama-tama yang kita harus sadari.
bahwa kita tidak sendirian, Tuhan ada dan merasakan juga, mendengarkan juga, dan juga ikut bersama dengan kita dalam situasi seperti ini. Lalu yang penting harus kita lihat bahwa tidak berhenti ceritanya sampai di situ, yaitu Marta dan juga Maria memiliki harapan. Tentu kalau kita lihat Marta dan Maria, kalau di Injil kita lihat sekali lagi, dikatakan dengan sangat jelas sekali, Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Dan tentu saja sebelum itu juga dikatakan Marta dengan menyatakan demikian, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Lalu kalau Maria, dia dengan bentuk ungkapan dalam fisiknya, dia tersungkur menyembah Yesus. Artinya apa? Kita lihat dalam duka cita mereka, orang-orang ini masih memiliki harapan. Orang-orang ini dalam duka cita mereka masih memiliki sesuatu yang ingin dimohonkan kepada Yesus. Walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat mustahil secara manusiawi. Orang ini atau Lazarus sudah mati. Dan apalagi yang mau diharapkan? Tetapi mereka dengan penuh keyakinan, "Aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Dan itu yang dikatakan Marta, Maria bentuknya lain, dia menyembah Yesus. Itu artinya apa? Mereka mau mengharapkan sesuatu kepada Yesus. Dan tentu apa yang mereka harapkan itu tidak sia-sia. Tetapi jangan berloncat dulu ke sana, kita lihat dulu soal harapan ini. Kita lihat, harapan itu menyingkirkan keputusasaan dan kekecewaan. Kenapa? Nah, kalau kita lihat keputusasaan, ya jelas saja tadi sudah dikatakan bahwa orang ini atau Lazarus saudara sudah meninggal. Apalagi yang harus dilakukan? Tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih punya harapan. Mereka tidak putus asa meminta. Dan kekecewaan, mereka ini sudah minta sama Yesus beberapa hari yang lalu. Seandainya engkau ada di sini, kan sudah dikasih tahu pada waktu itu sebelumnya, belum meninggal, waktu masih sakit. Tetapi kekecewaan mereka singkirkan, keputusasaan mereka singkirkan. Mereka masih punya harapan. Nah, ini situasi yang mirip dengan kita. Situasi di mana kita juga tidak tahu kepastian kapan situasi ini akan selesai, kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi seperti Marta dan Maria punya harapan, menyingkirkan segala keputusasaan, menyingkirkan segala macam kekecewaan yang ada, dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang menarik apa yang terjadi, karya Allah bekerja pada iman orang-orang seperti ini. Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Nah, lalu kemudian kita lihat situasi yang sangat luar biasa sekali di mana Lazarus yang berada dalam kubur, dalam maut, dalam kematian, keluar dari kuburnya mendengar panggilan Yesus. Maut, kematian yang membelenggu Lazarus dibebaskan. Artinya dia juga terbebas dari belenggu itu dan dia keluar mendengarkan panggilan Tuhan. Sebenarnya Marta dan Maria juga sama seperti Yesus, seperti Lazarus ini yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus datang, lalu kemudian Marta dan Maria itu juga dalam keadaan secara batiniah seperti tadi, seperti Lazarus terbelenggu. Oleh apa? Oleh kekecewaan, oleh keputusasaan. Dia dipanggil keluar dari keputusasaan dan kekecewaannya untuk berjumpa dengan Yesus. Keputusasaan dan kekecewaan yang terus-menerus lebih sulit dan juga lebih parah dibandingkan dengan kematian itu sendiri. Dan Marta dan Maria dibangkitkan dalam tanda kutip dari kematian yang seperti itu. Dari kekecewaan dan keputusasaannya dipanggil keluar. Dan tentu saja panggilan keluar itu ditanggapi oleh Marta Maria dengan imannya, dengan harapannya. Yang dilakukan oleh Yesus memanggil Lazarus keluar dari kematian dan belenggunya juga sama. Maria keluar dari kekecewaan dan keputusasaan. Marta keluar dari kekecewaan dan keputusasaannya. Ini sesuatu yang penting. Nah, pertanyaan sekarang begini saudara-saudari yang menarik. Bagaimana dua orang ini punya kepercayaan yang besar seperti ini, punya harapan yang besar seperti ini? Tentu hal ini bukanlah hal yang begitu saja jadi.
mereka ini memiliki harapan yang seperti itu, memiliki iman yang seperti itu, tentu saja dari hal-hal sederhana yang dijumpai oleh mereka ketika bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat dalam ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Maria yang tadinya, Maria itu dijelaskan dalam ayat yang bagian awal itu, dia yang meminyaki kaki Yesus. Dia pernah mendapatkan pengampunan dari Yesus. Dan juga dikatakan dalam Injil ini bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi pengalaman mereka dikasih oleh Yesus itu membuat harapannya tumbuh. Hal-hal kecil yang pada waktu mereka rasakan ketika mereka dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat mereka akhirnya percaya bahwa sesuatu tidak ada yang mustahil. Mereka tidak memiliki sesuatu mukjizat yang mereka alami sebelumnya yang besar seperti selain ini, tetapi mereka melihat sesuatu yang kecil-kecil tadi yang mereka alami bersama dengan Yesus, yang membuat keyakinan iman mereka itu, harapan mereka itu tumbuh dan besar, dan akhirnya membuat mukjizat yang besar seperti ini. Dan tentu saja saudara-saudari, saya mengajak saudara-saudari juga untuk memiliki iman dan harapan seperti Maria ini, membuang keputusasaan, membuang kekecewaan, dan memiliki harapan. Dan itu dilihat dari hal-hal yang sederhana dan hal-hal kecil yang kita miliki. Kita berani mengecek apa yang kita telah terima dari hal-hal kecil yang sudah dibuat Allah kepada kita, yang sudah dibuat Tuhan kepada kita. Tidak usah jauh-jauh, maka saya mengajak saudara-saudari saja untuk melihat malam tadi. Apakah ada saudara-saudari yang berpikir pada saat tidur malam, matahari besok kira-kira terbit apa enggak ya? Kira-kira besok ada siang apa enggak ya? Nah, coba saudara-saudari bayangkan kalau ada orang yang seperti ini mengkhawatirkan besok itu atau pada waktu dia malam itu, besok itu akan terbit matahari atau tidak ya? Besok itu akan ada siang atau tidak ya? Itu bukan urusannya kita, itu di luar dari kuasa kita. Yang benar adalah saudara-saudari tidur, berdoa, mohon penjagaan Tuhan, besok pagi bangun dengan segar. Dan pasti besok pagi ada siang. Nah, yang dilakukan orang-orang yang tidak punya harapan dan juga tidak punya keyakinan, ya pasti dia akan gelisah. Besok pagi kira-kira ayam berkokok apa tidak, besok pagi kira-kira matahari terbit atau tidak, besok pagi kira-kira ada siang atau tidak, begitu ya. Kita nggak punya remote, kita kira jam 2 kita pencet remote keluar jelas pagi, keluarlah matahari, nggak punya, itu kuasanya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria itu menyerahkan kepada Tuhan dengan penuh harapan, itu yang mengerjakan adalah Tuhan. Yang dilakukan kita, yang dilakukan Marta dan Maria adalah menumbuhkan harapan, keyakinan, dan kepercayaannya yang penuh. Nah, kalau kita saja dari hal yang kecil, dari tadi malam kita sudah tenang, kita bisa berdoa, lalu kemudian tidur, bangun dengan kita melihat matahari lagi, kita melihat pagi lagi, kita bisa melihat sana sini, itu sudah sebagai tanda juga bahwa tentu saja malam yang gelap akan berganti menjadi siang. Dan tentu saja itu semua saudara-saudari kita bersama-sama lakukan, bahwa apa yang terjadi pada kita sekarang, kita percaya Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Dan tentu saja iman kepercayaan kita, harapan kita tidak boleh putus. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paus Fransiskus pada waktu kemarin yang lalu itu memberikan simbol kepada kita akan adanya harapan, memberikan kepada kita berkat untuk seluruh dunia, dan memberikan keharapan kepada kita semua bahwa Allah bekerja untuk kita semua. Dan tentu kita yakin dan percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang paling penting dari kita sendiri, apakah kita berani sekarang untuk mengecek kembali hal-hal kecil apa yang sudah dibuat oleh Tuhan kepada kita. Dengan penuh harapan kita juga yakin bahwa hal besar pun akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita mampu untuk bisa percaya dan yakin seperti Marta dan Maria. Tuhan memberkati kita. Mari saudara-saudari, kita bersama-sama kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta, bagi para bangsa. Ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu, dan kelak menerima hidup baru, karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai tempat seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala kesadaran hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa kami hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani.
Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia. Dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus kami memuji Engkau dan dengan segenap hati bernyanyi. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami berkumpul untuk perayaan perdamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu Yesus mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu,
lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama putramu dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudilah memberi roh-Nya kepada kami agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dengan para rasul-Nya yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi, di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mau unlimited tan? Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya, untuk misa pekan suci dan juga misa mingguan ke depan sudah diberikan pengumuman bahwa akan juga ditayangkan secara live. Nanti jamnya akan diumumkan juga lewat WA group dan juga lewat pengumuman-pengumuman di media sosial. Dan untuk ibadat tobat diganti dengan ibadat tobat pribadi, namun sebelumnya di paroki kita ada ibadat tobat live streaming hari Sabtu dan nanti akan dilanjutkan oleh tobat pribadi. Saudara-saudari, mari kita penuh dengan iman dan harapan keyakinan bahwa malam akan juga terbit matahari dan menjadi siang, dan Tuhan ada bersama dengan kita, dan Ia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Ia bersama dengan kita dalam penderitaan kita, dan Dia akan menjaga kita dan juga memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi ini. Kita yakin dan percaya akan rahmat Tuhan, dan marilah kita mohon berkat-Nya untuk tugas-tugas dan hari-hari kita selanjutnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.